علاماته فكرة. إذا فهمنا أنها 4 مواضيع مهمة في دراسة مجتمعة. نختتم هذه الجلسة بشاهد آخر من القرآن. الآن تأكدنا من حديث جبريل أنها 4. عندنا في سورة الجمعة حتى تكتمل الفكرة من القرآن ومن السنة. يقول الله تبارك وتعالى في مهمة الحبيب عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كثير من الناس يخطر في بال تلاوة الآيات أنها قرآن، صح؟ ولماذا الله عز وجل يقول ويعلمهم الكتاب إذا كانت التلاوة هي القرآن؟ الآيات لها مدلول أوسع. من أين نعرف هذا؟ من أفكار مجردة. هذا العلم ليس له علاقة بالتفكير المجرد، هذا كله علم نصوص نبوية وقرآنية. يقول الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخه من النهار. هل هذه آية مطلوبة في القرآن؟ وآية لهم الليل نسلخه من النهار، هذه واحدة. أيضا يقول في شأن قوم سيدنا أصحاب صالح: هذه نعمة الله لكم آية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق. إذن الآيات هي الدلالات، العلامات. أيضا يقول هناك من آياته يريكم البرق. ناقة صالح كانت آية، البرق آية، الليل والنهار آية، المنافق له آية يعني علامة. إذن الآيات التي يتلوها علينا الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبار الأمم، تحولات الأزمنة، تغيرات الكون بما فيه. هذه الآيات المتلوة فيما يعرف بالقراءة الشرعية، وهذا سيأتي معنا. لكن نعرف أن المقصود بالتلاوة في حديث جبريل إسلام، إيمان، إحسان، علامات الساعة، من الأدنى إلى الأعلى. في مهمة النبي من الأعلى إلى الأدنى، يتلو عليهم آياته الساعة، متعلقات تحولات الأمم، ويزكيهم، الإحسان، التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، متعلقات الإسلام والإيمان. إذن نحن أمام الإسلام والإيمان والإحسان. العقيدة الشريعة اللي هي الإسلام، والعقيدة التي هي الإيمان، ومراتب السلوك التي هي الإحسان، التزكية، التصوف، وعلامات الساعة التي هي التحولات، الأزمان والأمم، وعجائب الكون وما فيه، ومستجدات العلوم. Hadirin dan hadirat, tadi secara ringkas, padat, ya, dan dalam banget kita udah bahas tentang hadis Jibril. Dan hal yang penting mungkin yang kita pengen fokus, salah satunya dari hadis Jibril, bahwasanya perkara agama ini ada 4. Apa aja? Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda alamatus saat, tanda-tanda hari kiamat. Ini dari hadis. Ambil kabar bahwasanya di dalam ayat suci Al-Quran pun disebut tentang 4 perkara ini. Mana dia itu? Di dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman: "Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ini di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman bahwasanya Dia Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum ummiyin, kaum yang buta huruf, seorang utusan dari mereka. Apa misinya? Yatlu alaihim ayatihi. Apa artinya itu yatlu alaihim ayatihi? Membacakan untuk mereka apa? Ayat-ayat. Itu yang kita terjemahkan kan? Ayat-ayat yang pertama terlintas di benak kita, maksud ayat-ayat di sini apa? Al-Quran. Iya kan? Yang terlintas pertama kali ketika kita baca ini ayat, bahwasanya Nabi datang kepada mereka dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Yang pertama terlintas di benak kita maksudnya ayat-ayat suci, yaitu Al-Quran. Cuman kok setelah itu disebutkan, ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan mereka,
Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Alkitab di sini apa? Quran. Kan udah disebut tadi. Kedua kali. Berarti ada yang luput dari kita. Nyambung nggak kan? Berarti di dalam pemahaman ini ayat ada sesuatu yang mungkin luput dari kita. Apa itu? Alkitab udah jelas-jelas soal Al-Quran. Ayat ini di sini apa? Nah, kalimat ayat ini, apakah penafsiran ayat harus selalu artinya dalam Al-Quran? Tidak. Kita dapetin di dalam Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran menyatakan tentang kalimat ayat, tapi pengertiannya bukan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai contoh, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat kayak begitu. Wa min ayatihi an-khalaqalakum dan seterusnya. Anda bertanya, kalimat wa min ayatihi di sini artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran? Tidak. Tapi pengertiannya adalah di antara tanda-tanda adalah malam dan siang. Allah menciptakan kalian dan lain dan seterusnya dan seterusnya. Berarti di dalam ayat suci Al-Quran kalimat ayat nggak hanya selalu diartikan sebagai ayat-ayat suci Al-Quran, tapi kalimat ayat secara artinya adalah tanda. Tadi kalimat alamatus sa'ah artinya apa? Alamatus sa'ah apa artinya? Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda, alamat, wa ayat, wa asyrat, itu semuanya mutaradif. Kalimat-kalimat yang berbeda tapi mengandung arti yang sama. Jadi di dalam kita kembali kepada ayat yang di surat Al-Jumu'ah, Allah bilang, yatlu alaihim ayatihi. Misinya Nabi Muhammad adalah membawakan kepada mereka, menjelaskan, membacakan kepada mereka tentang tanda. Dalam hal ini yang dijelaskan adalah tanda tentang hari kiamat. Apa itu tanda-tanda hari kiamat? Kita bakal dapetin juga di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kalimat ayat ini menyebutkan tentang di dalam kisahnya Nabi Allah Saleh alaihi salam tentang naga. Allah bilang ini adalah wahadina nagatullah. Ini adalah untanya Allah untuk kalian sebagai ayat tanda. Artinya ya tentang apa yang terjadi gejolak di setiap masa, perubahan, perkembangan itu merupakan bagian dari tanda-tanda. Dan Rasul diutus oleh Allah dengan misi. Rasul diutus oleh Allah dengan misi membacakan kepada mereka ayat atau tanda-tanda. Kalimat ayat di sini seperti dijelaskan tadi bukan berarti yaitu ayat-ayat suci Al-Quran, tidak, tapi tanda daripada hari kiamat. Kemudian disebutkan yuzakkihim. Apa artinya yuzakkihim? Mensucikan mereka. Tazkiyah dalam hal ini adalah ilmu ihsan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Apa itu? Islam dan iman. Ini di dalam ayat 4 perkara tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan hadis Jibril dengan ini ayat. Hadis Jibril menyebutkan ya dari sisi atas ke bawah atau sebaliknya. Ini ayat ya dari bawah ke atas atau sebaliknya. Gimana? Hadis Jibril dimulai dengan Islam, iman, ihsan, tanda hari kiamat. Ini ayat nyebutin tanda hari kiamat. Tentang yuzakkihim, tentang ihsan, wa yu'allimul kitab wal hikmah, iman dan ihsan. Ini syahid daripada ayat tersebut. Saya kira jelas. يمكن أن نكتفي الآن بهذا القدر إلى هذا الحد. أخذنا اطلاع عن هذه الفكرة التي قال الله في آخر الآية
هذا وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الآن اتضحت لنا إن شاء الله الرؤيا. نأخذ استراحة إلى وقت أذان العصر، نصلي العصر ثم نكمل الجلسة الثانية بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. بس sampai di sini hadirin hadirat kira-kira jelas kan kira-kira gambaran sekilas tentang ilmu secara utuh tentang tanda-tanda hari kiamat. Jelas kan kira-kira? Insya Allah jelas. Walaupun demikian mungkin jelas, tapi pasti ada pertanyaan banyak di benak kita. Beliau bilang kita istirahat dulu nih sambil dikit lagi asar, jadi nggak pegel. Habis sholat kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, cuma saya tawarin, nih kita bisa mati penasaran begini. Ini pertanyaan banyak di benak. Dia bilang kasihan pada capek. Sekarang saya tanya, kita istirahat dulu atau ada yang mau nanya ditanyakan sekarang? Ya terserah tuh. Ini ada yang mau istirahat apa nanya nih? Kenapa? الجلسة الثانية بنجعل جزء خاص بالصلاة. من الآن أنا مع بداية الكلام مشروع. Gimana? Mau rehat dulu apa nanya dulu nih? Rehat dulu. Ya udah deh, istirahat dulu. Sebab dia bilang, nih pemikiran kita nih kayaknya nih udah mulai banyak nih. Ambillah, perlu diistirahatkan sebentar dan kita lanjut lagi. Nah, siapa yang pengen nanya, disiapkan aja. Ya, nanti insya Allah sesi kedua kita akan bahas banyak hal dan juga kita bakal buka pertanyaan sesi tanya jawab. Terus juga jangan takut, itu masih ada pertemuan yang besok. Jadi kita nggak mati penasaran. Ya, Allah a'lam. بس في مسألتين لا تنسوها في المجلس ذكرناها وما أكملنا الكلام عنها. سنة المواقف، احفظوا هذا المدلول سيأتي معنا بإذن الله. والشيء الثاني سؤال سألناه ونسينا الإجابة عليه، لعل في ذلك حكمة. ما هي أول علامة من علامات الساعة؟ يبقى السؤال مهم. Terus juga ada dua poin beliau minta agar kita ingat. Tadi mungkin agak luput dari kita kisah yang dikisahkan tentang Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Sagaf di awal itu. Ketika beliau lagi duduk begini, tiba-tiba ada seorang yang berseberangan dengan beliau masuk ke majelis main caci maki, padahal di tengah-tengah majelis begini, caci maki habis-habisan. Al Habib cuma diam doang, ya, nggak banyak ngomong, cuma doa mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita semuanya. Baca Fatihah. Terus beliau umumkan besok akan ada pengajian libur. Artinya di sini ada satu poin penting diistilahkan sama beliau sunnatul mawalid. Artinya jadi kita dihadapkan masuk suatu problem permasalahan kayak begitu. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Nah ini juga ada namanya ada dhawabit, ada aturan. Nah inilah bagaimana menyikapi suatu respon kita terhadap sesuatu tersebut. Nah ini diistilahkan dengan sunnatul mawqif. Itu nanti insya Allah bakal kita bahas. Itu poin pertama. Yang kedua tadi juga ada luput, saya juga lupa terjemahin. Beliau bilang, siapa di antara kita yang tahu tanda-tanda hari kiamat yang pertama itu apa? Ya, nah ini sampai pertama. Allah a'lam. Hadirin sekalian, kami mohon untuk pengurus Majelis Silaturahim dan bekerjasama pengurus masjid untuk membersihkan area masjid dan supaya tinggikan sejadah di depan daripada
silaturahmi ini. Insyaallah waktu sholat asar masih ada sekitar 10 menit lagi. Insyaallah kita akan sholat asar berjamaah. Kemudian bagi para hadir yang mau bertanya supaya ditulis saja di kertas untuk mempersingkat waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bekas-bekas minum diangkat keluar, sudah ada tempat-tempat sampah yang disediakan di luar agar kita bisa sholat berjamaah dengan nyaman dan digelar sejadah di depan